Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia Anugrah, NIM 36220226. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik dan rancang bangun sistem ekonomi Islam. Yang pertama itu karakteristik ekonomi Islam. Terdiri dari 5 nilai universal, yaitu yang pertama bersumber dari Tuhan. Bahwa ekonomi Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Allah. Walaupun dalam catatan sejarah, ekonomi Islam pernah mati suri, namun perlahan-lahan kajian ekonomi Islam mulai banyak diterima oleh masyarakat. Yang kedua yaitu bertujuan untuk Tuhan. Artinya itu, segala aktivitas ekonomi Islam merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antara manusia untuk membina hubungan dengan Allah. Yang ketiga yaitu penggabungan antara yang tetap dan yang luhur. Ya, artinya itu Islam mempersilahkan umatnya untuk beraktivitas ekonomi sebebas-bebasnya. Yang keempat, keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat. Maksudnya yaitu ekonomi Islam merupakan ekonomi yang menjunjung tinggi keseimbangan di antara kemaslahatan individu dan masyarakat. Segala aktivitas yang diusahakan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk membangun keharmonisan kehidupan. Yang kelima yaitu realistis. Realistis maksudnya itu ekonomi Islam bersifat realistis karena sistem yang ada sesuai dengan kondisi seluruh masyarakat. Yang kedua, tujuan dan prinsip ekonomi Islam. Pertama, prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi didasarkan atas 5 nilai universal, yaitu yang pertama keimanan. Artinya bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Yang kedua, keadilan. Artinya bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Yang ketiga yaitu kenabian. Artinya menjadikan sifat dan sikap Nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas. Yang keempat, pemerintahan. Artinya yaitu memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Kelima, hasil. Dalam Islam, hasil atau laba yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat. Yang kedua yaitu tujuan ekonomi Islam. Tujuannya yaitu kemaslahatan bagi umat manusia, yaitu dapat mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa kerusakan bagi manusia lain. Yang ketiga, nilai-nilai Islam dalam ekonomi. Yang pertama yaitu peranan positif dalam negara. Kedua, batasan moral atas kebebasan yang dimiliki. Tiga, kesetaraan kewajiban dan hak. Yang keempat, usaha untuk selalu bermusyawarah dan bekerja sama. Baiklah, sekian materi dari saya mengenai karakteristik dan rancang bangun sistem ekonomi Islam. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.